Selamat pagi, salam kebinekaan, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Salam jumpa bersama saya Hermanus Thomas Boki, Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam acara Ngobrol Asik bertajuk Dugaan Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Saburai Jua. Benarkah? Hari ini kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dan didukung oleh Harian Umum Pos Kupang dan seluruh kru Tribun News. Dugaan kewarganegaraan ganda Bupati Terpilih Saburai Jua, benarkah? Ini hampir dalam 2 pekan terakhir menjadi hot isu yang sangat gencar diperbincangkan di seluruh kalangan, baik di tingkat para elit, rakyat jelita maupun rakyat jelata, baik itu di ruang VVIP hingga sampai pada warung-warung kopi. Ini tentunya menarik, dan karena itu KNPI menginisiasi hal ini sebagai bentuk sebuah upaya sadar dan tanggung jawab generasi muda Nusa Tenggara Timur memberi pencerahan terhadap masyarakat berkaitan dengan isu-isu yang sementara terjadi dan menjadi diskursus pada ruang-ruang publik, agar masyarakat tidak terjebak dalam berbagai informasi yang keliru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan bersama-sama seluruh elemen daerah ini kita menjaga Kamtibmas di Nusa Tenggara Timur tetap aman dan kondusif. Karena itu para audiens yang ada di studio hari ini dan rekan-rekan Tribun News telah hadir untuk mendiskusikan bersama topik yang sangat luar biasa ini, keempat narasumber. Saya langsung saja menyapa sekaligus memperkenalkan masing-masing narasumber. Dari 4 narasumber ini ada satu serikandi yang sangat luar biasa. Saya langsung menyapa yang terhormat Ibu Erni Mamuli SHM. Ibu Erni, beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, yang hari ini mewakili Ibu Kanwil Menkumham Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, selamat datang Ibu Erni. Baik, terima kasih. Narasumber kita yang berikut adalah Bapak Yosafat Koli. Ini tentunya tidak asing lagi dan kita semua ketahui. Beliau adalah anggota komisioner sekaligus juru bicara KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, selamat datang Pak Yosafat. Ya, selamat. Baik, terima kasih. Yang berikut narasumber kita adalah Bapak Thomas Maurits Jawa, Sarjana Hukum, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat dan selamat datang Pak Selamat Ketua. pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, yang terakhir ini tentunya menjadi idola generasi muda ya, dan tidak asing lagi di jagat raya Nusa Tenggara Timur. Akademisi Bung Dedi Manave SHM, staf pengajar, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi, salam sehat dan selamat datang Bung Dedi. Selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan kami kasihi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perhelatan dan dinamika proses pilkada yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada tahun 2020 yang lalu itu telah selesai dan final dilaksanakan. Pemungutan suara pada 9 Desember 2020 yang lalu. Namun kita juga tidak bisa menafikan ada fakta yang kemudian menjadi konsumsi publik atas jawaban resmi daripada Kedubes Amerika Serikat menanggapi surat Bawaslu Saburai Jua terkait dengan dugaan kewarganegaraan ganda calon waktu itu ya, calon Bupati Saburai Jua. Nah, kira-kira ada apa sebenarnya atau ada apa kerangan? Dan kemudian ini menjadi hot isu yang
cukup menyita perhatian publik seantero jagat raya Indonesia. Dari berbagai diskusi, baik pada ruang-ruang VIP sampai pada ruang warung-warung kopi, bahkan diskusi-diskusi, pernyataan-pernyataan, opini-opini yang dibangun pada ragam media sosial, kami coba mencerna dan kemudian mengambil beberapa topik yang sekiranya mungkin ini menjadi catatan pengantar dan bisa kita diskusikan secara bersama-sama sebagai bentuk pencerahan. Atas dugaan kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Saburai Jua, benarkah KPU kemudian akan membatalkan dan atau menganulir keputusan yang telah diambil dalam penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih? Mungkinkah atas surat kedubes Amerika Serikat itu kemudian Bawaslu akan menindaklanjutinya dalam sebuah sengketa pilkada? Ataukah Bupati dan Wakil Bupati terpilih Saburai Jua tetap akan dilantik dengan segala risiko dan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku? Pada sisi yang lain, surat kedubes itu kemudian menimbulkan tanya dan menuntut jawab. Bagaimana dan seperti apa model sistem imigrasi di Republik ini, bahkan sistem adminduk yang ada di Republik ini. Apakah memang belum tercover secara baik dan terprotek secara baik? Jika kita tidak mengatakan bahwa sistem ini sementara dalam proses amburadul. Nah, karena itu saya tidak mau memperpanjang kata, kita langsung saja meminta pikiran dan tanggapan ataupun komentar yang cukup cerdas dan luar biasa dari narasumber kita hari ini. Yang pertama, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Yosafat, juru bicara KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait proses yang sementara terjadi hingga sampai hari ini. Pak Yosafat, kami silakan. Baik, terima kasih moderator yang saya kasihi. Di kesempatan yang luar biasa ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk inisiatif dari KNPI dan seluruh jajarannya, Oskupang dan juga teman-teman pers. Di hari yang bahagia ini juga saya ingin menyampaikan selamat hari pers untuk teman-teman yang menyuarakan suara yang tak tersuarakan. Kasus ini menyusul surat yang disampaikan dari Bawaslu kepada KPU Saburai Jua di tanggal 2 Februari, yang intinya adalah bahwa merespon surat dari Bawaslu Saburai Jua terhadap kasus Pak Orien yang memiliki kewarganegaraan dalam tanda petik ganda dan seterusnya, yang menjawab adalah Kedutaan Besar Amerika. Nah, dengan kasus ini, posisi kasus kita itu kita sudah dalam proses final. Artinya kita tidak ada tahapan-tahapan lain lagi selain pengadministrasian terakhir, yaitu penyerahan dari KPU kepada pemerintah untuk disahkan. Catatan saya adalah pasangan calon terpilih. Jadi dia tidak satu orang. Jadi pasangan calon terpilih itu ditetapkan melalui mekanisme terakhir. Jadi mulai dari paripurna, kemudian diajukan oleh pemerintah, dan akhirnya sekarang ini kita akan menunggu apakah surat keputusannya itu keluar seperti apa dan seperti ini. Tapi saya hanya mau katakan begini, bahwa berdasarkan PKPU 5 2020, mekanisme yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajarannya itu sudah dilakukan berdasarkan SOP yang terukur. Apa saja yang dilakukan? Mulai dari pengumuman pendaftaran di bulan-bulan September, kemudian di tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 itu urusan pendaftaran. Nah, ketika dalam masa-masa pendaftaran itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah itu sebagai perseorangan maupun yang diajukan oleh partai politik. Nah, karena itu ada dua hal yang bisa mengajukan adalah perseorangan yang sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, partai politik yang juga sudah memenuhi syarat.
Kemudian siapa yang boleh mengajukan? Di PKPU jelas, di undang-undang kita jelas. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Nah karena itu siapa yang mengajukan adalah mereka yang disebut sebagai kewarganegaranya adalah warga negara Indonesia. Kemudian di pasal 4 itu kemudian dijelaskan bahwa usianya harus 30 tahun untuk calon gubernur, usianya 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota. Nah dengan ketentuan ini maka kita mulai mengecek dari mana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu warga negara Indonesia. Dan yang kedua, usianya 25 tahun untuk bupati dan 30 tahun untuk gubernur, calon gubernur. Yaitu di kartu tanda penduduk KTP. Nah, dengan KTP ini salah satu syaratnya, sebagai salah satu bagian dari syarat, maka semua yang mencalonkan diri wajib memenuhi syarat ini dengan mengajukan antara lain adalah kartu tanda penduduk. Bawaslu kemudian mencurigai atas mekanisme yang ada ketika seseorang itu mengajukan, dibuka kepada publik, boleh mengajukan masukan-masukannya, dan itu dilakukan. Nah, peran untuk pengawasannya ini dari Bawaslu. Maka ini tanggal 5 September kami mendapatkan surat peringatan. Jadi mereka mengingatkan kepada kami bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi ini sebelum penetapan ya, jadi ini masih berproses. Di tanggal 5 September ada surat dari Bawaslu. Di tanggal 10 surat rekomendasi. Jadi dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah surat peringatan yang kalau dari konstruksi aturannya maka tidak ada nilai apa-apa untuk kami. Tetapi ini kami anggap sebagai hal yang sangat penting. Mengingatkan dari awal. Jadi yang kedua di tanggal 10 rekomendasi. Nilai rekomendasi itu wajib kami tindak lanjuti. Jadi yang pertama ada surat peringatan, KPU Saburai Jua kemudian berkumpul untuk menindaklanjuti peringatan ini dengan cara mereka akan mawas untuk melihat apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Kemudian berdasarkan rekomendasi di tanggal 10 September, kemudian KPU menindaklanjutinya itu dengan melakukan klarifikasi dari pihak lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat KTP itu kepada siapa? Dinas Kependudukan Capil di Kota Kupang. Apa keterangannya? Keterangannya itu adalah bahwa yang bersangkutan itu resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia dan juga dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, buat kami ini adalah keterangan yang baik dan benar oleh lembaga yang benar. Nah karena itu kami tindak lanjuti apa yang dilakukan oleh Bawaslu tadi dengan cara seperti itu kemudian diproses seperti biasa. Sampai akhirnya penetapannya, tidak ada soal. Tetapi yang menjadi soal kemudian adalah adanya surat pernyataan dari kedutaan besar yang mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika. Dua ini yang membuat publik lalu bertanya, kira-kira setelah ini apa? Buat kami itu sudah final. Mekanisme dan proses ketika itu, pengadministrasiannya, mekanisme pengawasan oleh publik dan juga lembaga yang berwenang itu Bawaslu. Final. Maka itu sekarang tugas selanjutnya adalah pilihan oleh pemerintah. Kami sudah mengajukannya bahwa nanti akan ada fakta hukum baru. Ayo silakan. Tetapi kalau saya, pilihan yang paling bijak, karena ini adalah pengajuan pasangan calon, maka pasangan calon ini hendaknya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu dikeluarkan surat keputusannya, SK-nya, kemudian dilantik, kemudian akan ada fakta hukum baru yang mengatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Siapa yang mengatakan tidak memenuhi syarat? Yaitu lembaga yang berwenang. Siapa lembaga berwenang? Mari kita diskusikan. Maka yang bersangkutan dikeluarkan, tetapi pasangan yang wakilnya itu akan dilantik sebagai. Pilihan yang kedua adalah dia tidak dilantik, tetapi itu nanti mekanisme yang. Tetapi sekali lagi catatan saya adalah
Siapa yang berwenang untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak sebagai WNA atau masih WNA, dia bukan WNI? Ini harus didiskusi. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Yos, juru bicara KPUD yang sudah memberikan pikiran-pikiran besar terkait mekanisme, tahapan, dan proses final yang sudah dilakukan KPU berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya langsung saja ke Pak Ketua Bawaslu NTT. Bagaimana komentar Pak Ketua terhadap fenomena saat ini dan kemudian sikap-sikap dan langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Timur? Silakan. Baik, selamat pagi buat kita semua. Salam sehat. Pertama-tama saya harus menyampaikan apresiasi dan luar biasa buat teman-teman dari KNPI Nusa Tenggara Timur yang pada hari ini bisa menginisiasi untuk kegiatan diskusi publik terkait dengan dugaan kewarganegaraan ganda ini. Dan proses ini mendapat perhatian cukup serius dari semua pihak, terutama pihak-pihak yang akan mengambil keputusan nanti. Dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebenarnya proses ini merupakan rangkaian panjang yang sudah dilakukan sejak pendaftaran pasangan calon, yaitu masa pendaftaran, masa tahapan pencalonan itu sejak tanggal 4 sampai tanggal 23 September. Proses panjang ini dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Seperti tadi disampaikan Pak Yos dari KPU Provinsi, tusi kami itu, tugas dan kewenangan kami itu terkait soal pencegahan dan penindakan. Dalam upaya pencegahan sudah kami lakukan, terbukti dengan surat yang kami sampaikan ke KPU Kabupaten Saburai Jua tanggal 5 September, mengingatkan sebagai upaya tadi pencegahan untuk memastikan soal kewarganegaraan. Karena bukan rahasia umum lagi, tapi ini sudah menjadi opini publik dan sudah menjadi isu yang sempat didiskusikan pada saat itu. Sehingga kami sebagai upaya tadi pencegahan tadi, kami mengingatkan KPU. Dan itu ditindaklanjuti tanggal 10 September, kita membuat kajian, kemudian kita buat rekomendasi buat KPU Kabupaten Sabu untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi. Sesungguhnya Bawaslu mau memastikan supaya proses tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini kualitas pemilihannya juga kita pertaruhkan, kemudian soal integritas pemilihan, kemudian soal integritas penyelenggara juga peserta, sehingga semua syarat-syarat yang disampaikan ke KPU, paling tidak ada 2 syarat yang menjadi beban yang harus disampaikan atau diajukan ke KPU waktu itu adalah syarat pencalonan dan syarat calon. Bagi kami 2 syarat ini mutlak harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon. Dalam perjalanan proses, setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu, KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi. Dan kami secara administrasi menyampaikan ke KPU, proses itu sudah dilakukan. Dan itu dalam pengawasan Bawaslu. Tetapi tidak sampai di situ proses ini. Karena omong tentang kewarganegaraan, maka Disdukcapil sendiri tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu. Sehingga kami coba melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, kementerian lembaga, untuk memastikan soal kewarganegaraan. Ya, harapan kami supaya tidak ada hal yang nanti kemudian setelah proses ini selesai terjadi seperti ini. Ini sebenarnya upaya maksimal kami yang kami lakukan di awal-awal proses itu. Dalam proses itu, di awal bulan September, pertengahan September, bahkan sampai dengan proses mau penetapan tanggal 23, itu 2 kali kami melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak kedubes. Bukan hanya kedubes saja, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari pihak imigrasi, kemudian Direktorat Lalu Lintas Imigrasi, banyak pihak yang kita komunikasikan. Kita mau supaya pada saat tanggal 23 ditetapkan pasangan calon, tidak ada soal.
Sayang pada saat itu sampai tanggal 22 kita tidak mendapat jawaban dari komunikasi koordinasi dengan kementerian lembaga. Karena kami sendiri tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu. Pada akhirnya tanggal 23 ditetapkan pasangan calon. Pasca penetapan tanggal 23 ada gugatan sebenarnya terkait dengan sengketa proses. Ada gugatan terkait dengan penetapan yang dilakukan oleh KPU terhadap pasangan calon di Kabupaten Sabu. Tetapi pada saat itu kita melakukan verifikasi terkait dengan syarat formil dan syarat material. Sengketa proses ini adalah kewenangan otoritas yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam memutus apabila keputusan KPU itu merugikan salah satu pihak. Ternyata setelah kita verifikasi tidak ada yang dirugikan. Yang mengajukan juga ini memenuhi syarat dalam proses penetapan pasangan calon. Sehingga pada saat itu gugatannya dicabut, permohonannya dicabut. Nah, sehingga proses ini berjalan. Dalam perjalanan waktu tahapan ini terus bergulir. Kami tidak kemudian rekomendasi ke KPU untuk menghentikan tahapan ini, menunggu jawaban dari Kedubes misalnya, atau Kemenkumham misalnya, atau Kemendagri misalnya. Kan tidak mungkin, karena tahapan ini terus berjalan. Pada akhirnya di bulan Oktober kami sampaikan lagi sebagai tanggung jawab moral terkait dengan proses awal yang kami sudah lakukan, harus ada bagaimana nih soal kewarganegaraan ini. Hingga di bulan Oktober itu kami sampaikan lagi ke Kedubes. Tidak ada jawaban juga, bukan hanya Kedubes, semua pihak tadi yang saya sampaikan. November juga demikian, kami sampaikan. Tidak ada jawaban. Kemudian di awal bulan Januari, dari Aliansi Pro Demokrasi di Kabupaten Sabu itu menggugat lagi ke kami. Ada pengaduan dan laporan, bagaimana nih soal kewarganegaraan? Kok belum ada ujungnya nih, kejelasan soal status yang bersangkutan. Tanggal 7, kami berkomunikasi lagi dengan pihak Kedubes, mengingatkan kembali dokumen-dokumen kami yang sudah kami sampaikan pada saat itu. Mulai dari tanggal 10, tanggal 15, 7 Januari itu. Bulan Oktober, bulan November, kami pastikan kembali. Tanggal 1 Februari, keluarlah surat itu. Bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat. Langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu, Provinsi NTT khusus. Pada saat itu kita langsung berkoordinasi dan jajaran kami di tingkat kabupaten. Semua dokumen terkait dengan proses ini kita kumpulkan. Kita koordinasi dengan Bawaslu RI. Bawaslu RI kemudian memastikan untuk validasi terkait dengan, karena informasi ini kan lewat surat elektronik. Nah, memastikan validasi terkait dengan keabsahan dan kebenaran dokumen ini. Kemudian tanggal 3 Februari secara informal, karena masuk di Kedubes ini dia protapnya cukup gampang. Jadi melalui Kemenlu kita melakukan komunikasi, koordinasi secara informal, dipastikan bahwa dokumen itu benar, sah adanya. Dan yang kita komunikasi itu adalah pihak yang membuat surat itu. Sehingga sebagai memastikan kembali soal validasi data ini, informasi ini, Bawaslu mengirim surat ke Kedubes untuk meminta yang hardnya, yang asli, sehingga itu bisa kita pertanggungjawabkan untuk bagaimana langkah hukum kita selanjutnya. Tetapi Bawaslu RI setelah mendapat informasi dari provinsi maupun kabupaten sudah mengambil langkah-langkah. Salah satu langkah yang menurut saya menjadi diskusi juga, Bawaslu mengeluarkan surat 0059 kalau tidak salah ke KPU RI untuk minta KPU RI berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan proses penundaan pelantikan sambil menunggu proses hukum lain, apakah Bawaslu kah, ataukah Kemendagri atau Kemenkumham kah, atau ada lembaga peradilan lain yang bisa memutuskan ini. Soal tadi yang seperti yang Pak Yos sampaikan. Mungkin gambaran singkat seperti itu proses yang kami lakukan. Sama sampaikan di forum ini bahwa tugas kami juga sudah sesuai dengan protapnya, on the track, artinya tidak di luar dari proses yang diatur di dalam Perbawaslu. Jadi kami melakukan pengawasan melekat sejak proses pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon, bahkan sampai dengan penetapan calon terpilih yang saat ini sudah diusulkan ke Kemendagri. Untuk sementara itu dulu saya. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Ketua Bawaslu. Terima kasih Pak Ketua untuk informasi dan komentar yang sudah disampaikan. Ya, dari dua narasumber terdahulu ini, Pak Yos KPU dan Pak Ketua Bawaslu sendiri,
sebenarnya dari semua tahapan dan proses tidak ada persoalan ya, kita clear soal itu. Kemudian memang menjadi urgen dan diskusi publik yang luar biasa dengan adanya surat Kedubes dugaan kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Saburai Jua. Saya sebelum ke Pak Dedi dari ruang akademisi, saya mau ke Ibu Erni dari Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kacamata Menkumham melihat persoalan ini ketika kita mendudukan secara baik dan objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan, apalagi kalau kita merujuk pada Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, kemudian PP 2 2007 dan beberapa yang lain, ini tentunya ada hal yang bagi saya janggal dan perlu dikoreksi ataupun perlu dibenahi, dan kita butuh pencerahan dan pikiran dari Ibu Erni dari Menkumham Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Erni kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur bahwa kita ada dalam forum seperti ini untuk kita duduk bersama berdiskusi terkait kondisi yang ada pada saat ini dalam kaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam terhadap Bupati terpilih Saburai Jua. Baik, kita berbicara dari sisi tugas pokok fungsi kita masing-masing. Kementerian Hukum dan HAM sesungguhnya menjalankan fungsi atau tugas terkait dengan kewarganegaraan. Kementerian Hukum dan HAM yang menangani terkait dengan tugas tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut di Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini, ada dua tugas teknis yang dijalankan di sana. Yang pertama terkait dengan tugas teknis terkait dengan kewarganegaraan itu sendiri, dan juga tugas teknis keimigrasian yang melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan segala sesuatu hal ihwal yang menyangkut lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia. Dua hal itu dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita melihat terkait dengan status kewarganegaraan, tentu di negara kita tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di dalam undang-undang tersebut mengatur secara jelas tentang kewarganegaraan seseorang, yaitu kewarganegaraan Indonesia, dan juga terkait kewarganegaraan Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Semua hal itu diatur di dalam Undang-Undang 12 2006. Nah, kita pada pokok persoalan ada saat ini terkait dengan dugaan kewarganegaraan ganda bagi seseorang. Nah, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, bukan ganda. Tunggal dan ganda tapi terbatas. Ganda terbatas yang diperuntukkan bagi anak-anak hasil perkawinan campur antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dan dia terbatas hanya sampai anak tersebut usia 18 tahun. Sehingga dikatakan kewarganegaraan ganda terbatas. Tetapi yang pasti bahwa Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Sehingga kalau dugaan kewarganegaraan ganda itu tidak berlaku di Indonesia kalau kita mengacu pada undang-undang. Nah, terkait dengan kewarganegaraan ganda, maka ada kaitan dengan seorang warga negara Indonesia pada saat dia memperoleh kewarganegaraan ganda, maka dia akan masuk pada warga negara yang akan kehilangan kewarganegaraan. Karena di dalam Undang-Undang 12 2006 itu secara jelas pasal 23 menguraikan tentang hal-hal
yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Ada kurang lebih 9 item yang menentukan bahwa seorang kehilangan kewarganegaraan. Nah, terkait dengan dugaan ini tentu harus masuk pada salah satu hal yang ditentukan di dalam pasal 23 tadi. Maka isu yang membuat saat ini bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, maka itu akan masuk pada salah satu poin kehilangan kewarganegaraan. Namun, kalau kita memang mengacu pada undang-undang yang tentang pelaksanaan ada sejak untuk melaksanakan undang-undang nomor 12 2006 ini ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 yang mengatur mekanisme dan tata cara seseorang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia maupun orang yang kehilangan kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Sehingga karena kita mengacu pada ketentuan tersebut, maka terhadap seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan asing, maka dia akan kehilangan kewarganegaraan. Tetapi mekanisme dan tata cara secara formal harus dilaksanakan. Sehingga di dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 di sana jelas bahwa apabila seseorang warga jadi warga negara, maka pihak instansi masyarakat yang mengetahui untuk melaporkan itu. Tingkat pusat akan berkoordinasi langsung dengan menteri. Tingkat daerah, wilayah, maka akan menyampaikan itu pejabat dalam arti bahwa pejabat yang menangani urusan kewarganegaraan. Dan penyampaian itu akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya akan sampai pada tahap seseorang kehilangan kewarganegaraan tersebut. Nah, inilah tahapan atau mekanisme formal yang harus dipenuhi. Sehingga apakah tahapan ini dipenuhi atau tidak, itu kita bisa melihat. Kalau tadi penjelasan dari Bawaslu menyampaikan itu, maka ada tahapan yang telah ditempuh di sana. Nah, pada saat menteri atau pejabat menerima hal tersebut, itu akan ditindaklanjuti dan secara legal formal akan ada keputusan yang menentukan bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan. Itu kata undang-undang, itu kata aturan yang berlaku. Sehingga kita kembali pada mekanisme ini sudah ditempuh atau tidak. Sehingga kalau mekanisme itu sudah ditempuh, maka tentu semua akan berjalan dengan baik. Itu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Piri. Nanti kita akan lanjut dalam diskusi kita setelah ini. Ya, kan memang ini hal yang menarik ya. Kemarin dari pemberitaan media online Tempo.com, Ayahanda Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM secara gentleman menegaskan sementara memproses untuk mencabut status kewarganegaraan Pak Orean Riukore dari kewarganegaraan Indonesia. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang luar biasa atas sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah. Kita sebelum buka ruang diskusi, kita ke Pak Dedi dulu. Ini dosen Fakultas Hukum yang kesehariannya juga berjibaku dalam urusan kewarganegaraan. Bagaimana tanggapan Pak Dedi terkait persoalan ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat bagi kita sekalian. Saya sangat berbahagia bahwa dengan fenomena Bupati Saburai Jua terpilih ini, dalam kasus ini kemudian menggugah kita pada satu mata kuliah yang kebetulan sudah lama saya ajar, pendidikan kewarganegaraan. Jadi saya harus menyampaikan bahwa kita akademisi ini kan ilmu hukum sangat luas. Sehingga pertama saya harus memposisikan diri saya, apa yang akan saya sampaikan ini dalam kacamata pendidikan kewarganegaraan. Suatu perspektif yang bercerita tentang hampir 300 juta orang Indonesia yang sebagian belum tentu punya status kewarganegaraan secara legal yang tadi Ibu Hermi sudah
singgung. Padahal Undang-Undang Dasar mewajibkan negara untuk memberikan status kewarganegaraan. Tetapi belum tentu setiap orang Indonesia adalah warga negara Indonesia secara legal formal. Dan itu menjadi pergumulan kita yang bergelut dengan pendidikan kewarganegaraan. Dan kita saya mau sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah ciri Indonesia. Kenapa saya harus sampaikan itu? Karena citizenship education itu ada di berbagai negara. Tetapi kita melihat sebagai pendidikan kewarganegaraan Indonesia, Indonesia. Artinya apa? Ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia di Indonesia. Itu kita harus clear dulu. Kenapa seperti itu? Karena sistem hukum kita ketika bidang ilmu apapun di dalam ilmu hukum, mau pidana, perdata, tata negara dan sebagainya, asas pertama daripada hukum di Indonesia adalah asas legalitas. Yang mana kita harus tutup bahwa semua yang tersurat itulah yang berlaku. Yang tidak tersurat, apalagi yang tidak diatur, tidak bisa kita membuatnya seolah-olah diatur. Hukum Indonesia berlaku di Indonesia. Dengan ada pemikiran tertentu, perluasan tertentu, ada asas berikut, yaitu asas nasionalitas. Ketika ada orang Indonesia di luar negeri melakukan sesuatu perbuatan yang berdampak bagi Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku. Begitu juga asas teritorialitas. Hukum Indonesia hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga ada ekstrateritorialitas dalam asasnya, yaitu berlaku juga di luar negeri ketika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh siapapun di luar negeri yang berdampak bagi Indonesia. Kita pegang itu dulu. Nah, dari semua fakta sosial yang saya sebut sebagai fakta sosial yang ada, dari keterangan Kedubes, kemudian ada beredar KTP yang bersangkutan, hasil scan, kemudian penjelasan dari keluarga, kemudian penjelasan dari yang bersangkutan sendiri. Semua itu saya anggap sebagai fakta sosial. Yang mana dari berbagai fakta sosial itu, dari mana kita mau titik pijak kalau saya akademis, dari segi akademisi. Saya akan mulai mengurainya dari penjelasan yang bersangkutan. Karena itu nanti akan menjadi fakta hukum kalau dibawa ke ranah hukum. Berpijak dari situ. Kalau yang lain belum tentu ada kebenaran secara karena kebenaran bagi orang hukum harus teruji di pengadilan. Nah, dari penjelasan beliau maka menggunakan pendekatan pendidikan kewarganegaraan, saya mencoba untuk merekonstruksi alur kisah kasus ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan KPU, Bawaslu dan dari Kemenkumham. Beliau adalah warga negara Indonesia karena asas keturunan. Dari penjelasan beliau, lahir di Numbon Sabu dari pasangan orang tua warga negara Indonesia. Maka berdasarkan asas keturunan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, beliau adalah resmi sah sebagai warga negara Indonesia. Meskipun belum tentu punya bukti kewarganegaraan. Karena akta kelahiran ini prosesnya kan ada cerita panjang lagi kan begitu. Itu yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian beliau menjalani semua proses pendidikannya di Kota Kupang. Dari SD sampai tamat S1 di jurusan Ilmu Administrasi Undana. Dari situ kemudian beliau mengisahkan bahwa beliau berangkat ke Amerika mencari pengalaman dan bekerja. Nah, disinilah mari kita bawa ke fakta hukumnya. Kalau kita mulai bicara tentang bekerja ke luar negeri, maka tentunya rezimnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi kita tidak bisa menggunakan perspektif kekinian untuk menilai peristiwa masa lalu karena asas legalitas. Tidak bisa seperti itu. Undang-undang kita ketenagakerjaan kita yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pasti undang-undang ini tidak bisa diberlakukan ketika tahun 90-an beliau ke Amerika karena tidak berlaku surut.
Itu kita harus pegang itu dulu. Pada waktu itu, apakah ada undang-undang ketenaga kerjaan? Itu yang susah kita jelaskan. Karena di poin mengingat, Undang-Undang 13 tidak menyebut bahwa pada tahun 90-an ada undang-undang itu. Berarti kita harus mundur lagi. Dan itu harus ada kajian tersendiri. Tetapi yang saya mau katakan bahwa kalau kita pakai perspektif Undang-Undang 13 saja, yang paling sederhana dalam perspektif kekinian, bahwa Undang-Undang 13 membolehkan, pasal 31 itu membolehkan setiap warga negara Indonesia itu bebas bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita boleh bekerja. Dan proses menjadi TKI ini bahkan Presiden Republik Indonesia yang ketiga hari ini adalah TKI. Kita harus akui. Jadi Sri Mulyani yang Menteri Keuangan kita sekarang, sebelum jadi Menteri Ulang adalah TKI di Amerika. TKI itu. Nah, kemudian Undang-Undang 13 mengatakan, kalau mau jadi TKI ke luar negeri, harus melalui mekanisme penempatan. Yang kemudian keluarlah Undang-Undang 39 tentang penempatan TKI di luar negeri, perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri. Ternyata Undang-Undang 39 hanya mengatur bahwa penempatan itu hanya boleh dilakukan oleh, atau hanya, bukan boleh, hanya dilakukan oleh pemerintah dan PPTKIS. Bagaimana dengan kalau orang pergi sendiri tanpa melalui PPTKIS, tanpa melalui penempatan oleh pemerintah? Maka secara sosiologis kita sebut sebagai TKI mandiri. Itu kita lihat alur kalau saya bangun pemikiran dari kisah ketika beliau jalan. Nah, karena dia sebagai TKI mandiri, maka dasar hukumnya kemana? Undang-Undang Imigrasi. Karena dia ketika melakukan perjalanan ke luar negeri berarti lintas batas negara, maka masuk kewenangan Undang-Undang Imigrasi. Yang tadi Ibu Erwin sudah sampaikan. Undang-Undang Imigrasi pada dasarnya pasal 1 angka 3 memberi mandat, ada 4 mandat bagi keimigrasian. Mandat terakhir adalah memfasilitasi kesejahteraan masyarakat. Saya garis bawahi kata masyarakat dulu. Kenapa? Karena ada terminologi yang kita kenal, masyarakat. Kalau baca di kamus bahasa Inggris nanti ada istilah macam-macam. Banyak sekali artinya. Kemudian, pasal 2 menyatakan setiap warga negara. Di sini berarti ada terminologi warga negara. Sudah ada 2 terminologi di sini. Nah, kemudian pasal 8 itu mulai bicara tentang warga negara yang keluar masuk Indonesia dengan segala macam syaratnya. Termasuk kalau kita lihat pasal 24 itu setiap yang mau melakukan perjalanan lintas negara itu harus memenuhi dokumen kependudukan. Dokumen keimigrasian kemudian di dalamnya bersumber dari dokumen kependudukan. Muncul terminologi lagi, penduduk. Jadi kita harus pegang baik-baik, ini istilah banyak sekali di Indonesia. Ada masyarakat, ada warga negara, ada penduduk. Kita pegang itu. Kemudian, ketika bekerja, kalau kita bawa ke Indonesia, itu mulai dari Undang-Undang 48, pasal 48, itu imigrasi membolehkan orang asing yang ada di Indonesia itu mendapatkan dokumen keimigrasian yang kemudian menjadi dokumen kependudukan itu dalam bentuk izin tinggal tetap. Nah, kemudian ada klasifikasi dokumen-dokumen keimigrasian itu. Ada paspor dan ada keterangan yang sama dengan paspor. Kemudian ada variasi. Pertanyaan paling dasarnya adalah ketika beliau bekerja di Amerika, apakah Amerika punya undang-undang di sana mengatur yang sama dengan kita atau tidak? Ada paspor dan ada keterangan yang senilai dengan paspor yang sama dipersamakan dengan itu. Kemudian ada jenis-jenis paspor. Kemudian termasuk ada surat izin tinggal tetap.
Indonesia boleh seperti itu. Nah, kalau di Amerika bagaimana? Kalau itu saya bukan ahli hukum internasional. Saya pendidikan kewarganegaraan. Saya tidak bisa menjelaskan. Kemudian, untuk izin tetap itu, Indonesia bisa memberikannya kepada pasal 54 ayat 1 itu, bisa memberikannya kepada orang yang bekerja. Artinya kita bisa mengasumsikan bahwa kalau beliau bekerja di Amerika, jenis izinnya dia apa di sana. Kalau Indonesia boleh izin tetap, bahkan dengan waktu tidak terbatas, yang nanti bisa diperpanjang setiap secara periodik. Ada yang tadi Erni bilang, ada mekanismenya yang harus diikuti. Nah, itu kita sampai di situ untuk imigrasi. Tiba-tiba muncul dokumen berikut KTP DKI sebelum yang Kota Kota Kupang. KTP DKI Jakarta Selatan. Jakarta Utara. Jakarta Utara ya, yang Jakarta pertama ya. Utara. Jakarta Utara. Kemudian surat keterangan EKTP dari Jakarta Selatan. Nah, sekarang kalau kita lihat, kemudian muncul ada KTP DKI. KTP itu tidak mudah untuk keluar kalau kita mengikuti Undang-Undang Adminduk. Dan sistem yang digunakan di Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang Imigrasi juga, secara teoritis itu mengenal sistem yang namanya self-assessment. Orang yang membutuhkanlah yang memberikan data, memproses data itu namanya self-assessment. Dan instansi negara yang memproses wajib percaya itu karena bersifat pasif. Sementara warga negara yang membutuhkan itu sel-selnya aktif. Kita harus pisah itu dulu. Nah, lebih jauh, apa yang disebut KTP itu? Oleh Undang-Undang Adminduk, kita jelas di situ mengatakan bahwa KTP itu adalah bukti identitas diri, bukti diri. Dan dia berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang autentik. Oleh karena itu, mohon maaf, saya hanya sekedar menyampaikan mudah-mudahan lewat Ibu Erni, bahwa nanti Pak Menteri kalau mau mengkaji, yang namanya bukti otentik yang dikeluarkan oleh satu negara, ada dua pilihan. Kalau dalam keadaan ada fakta baru, novum, maka lembaga yang mengeluarkan dokumen itu berkewenangan untuk mencabutnya. Kalau kita ikuti. Nah, KTP dikeluarkan oleh Dispenduk. Berarti Dispenduk atau jajaran atasnya lah yang berkewenangan mencabut. Itu prinsip dasar, rujukannya jelas. Kemudian yang kedua adalah pengadilan. Ketika ada kasus. Kecuali ada dasar hukum yang diberikan kepada Kemenkumham untuk mencabut itu. Karena untuk status kewarganegaraan kan dia inheren di dalam, melekat di dalam dokumen kependudukan yang bernama KTP. Ini kita tidak bisa pisahkan bahwa karena kewenangan kewarganegaraan ada pada hukum dan HAM. Kalau begitu hukum dan HAM pas keluar produk dokumen sendiri tentang status kewarganegaraan. Kan tidak bisa. Oleh karena itu perlu dipikirkan baik-baik itu. Ini sekedar saran saya saja, tetapi harus dikaji lebih dalam kan begitu. Kemudian yang berikut kita masuk kepada persoalan kewarganegaraan yang tadi Ibu Erni sudah sampaikan. Ketika beliau di luar negeri, kemudian bekerja di luar negeri, entah apa nanti bentuk izinnya di sana, tapi pasal 23 tadi, Undang-Undang Kewarganegaraan sudah mengatakan bahwa seorang warga negara Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Poin A, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, saya garis bawahi yang itu. Kemudian poin H, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing dan seterusnya. Kemudian poin I-nya itu bertempat tinggal di luar Indonesia itu 5 tahun berturut-turut dan kemudian tidak
melapor dan tidak menyatakan tetap warga negara Indonesia. Itu yang paling dekat dengan persoalan beliau. Persoalan yang perlu kita renungkan, ternyata di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan juga ada asas eksepsional. Sekedar perbandingan saja, bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan seseorang yang melakukan studi di luar negeri, kalau dia melakukan studi di luar negeri dan undang-undang di sana mewajibkan dia untuk wajib militer, dia tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pertanyaannya, dia jadi profesional killer, menjadi profesional killers di negara asing, Indonesia tidak hapus kewarganegaraannya. Bagaimana dia jadi migran worker? Bagaimana dia menjadi pekerja yang filosofinya di Undang-Undang Ketenagakerjaan bilang bahwa warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang layak. Filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merujuk kepada Undang-Undang Dasar. Ini perlu menjadi renungan. Tetapi kata akhir saya, seperti yang KPU dan Bawaslu sudah sampaikan dan Ibu Erni sampaikan, semua proses sudah sah. Dan berita paling akhir yang saya dapat, penetapan itu sedang digugat di PT-UN Kupang. Oleh karena itu, sebagai orang hukum, saya sarankan kita hormati proses hukum itu, dan juga kita menghormati proses yang ada di Kumham, dengan saran saya tadi. Terima kasih untuk sementara. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Dedi. Terima kasih untuk keempat narasumber kita telah memberi informasi pikiran-pikiran bernas, mencerahkan kita semua, bahkan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkait dengan hot issue yang kemudian menjadi perbincangan seantero Jakarta Raya Indonesia. Fakta sosial, menyambung yang disampaikan Pak Dedi tadi, bahwa memang juga menunjukkan yang bersangkutan sendiri ketika mendatangi Polda NTT beberapa hari yang lalu, menyampaikan secara jelas beliau warga negara Indonesia. Tetapi juga beliau juga mengatakan bahwa beliau mengantongi dan memiliki paspor Amerika Serikat. Ini sebuah hal yang bagi saya luar biasa. Mudah-mudahan dia tidak masuk dalam sebuah indikasi kejahatan luar biasa yang kemudian sengaja dilakukan secara sadar, tahu dan mau oleh oknum yang bersangkutan. Karena kalau rujukannya kembali kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang merujuk juga pada PP 2007, kurang lebih ada pasal 2 sampai pasal 12 itu mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan ketika mau mengembalikan status kewarganegaraannya dengan bersurat secara resmi kepada Presiden melalui Menteri, kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan dulu kepada para audiens, Bapak Ibu yang sudah hadir di studio, ada yang mau memberikan komentar, setelah itu baru kita lanjutkan. Kalau ada, saya inventarisir dulu untuk sementara 2 penanya ya. Satu dari Bung John dan yang kedua dari Bung Amar. Oke, karena saya kenal, tapi banyak juga ya narasumber lain juga tidak begitu kenal, sehingga mohon menyebutkan nama dan seterusnya. Kemudian inti pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Saya Amar, wartawan baru di Pos Kupang. Ya, pertanyaan saya untuk Pak Dedi Pak. Tadi sempat disebutkan soal KTP Pak Orient yang diduga ada dugaan rekayasanya ya Pak. Kalau tidak salah tadi Bapak sempat sebutkan itu di scan. Nah, ini bagaimana Pak? Sementara pernyataan dari pihak KPU dan Bawaslu bahwa tahapan verifikasi sudah dilakukan soal KTP Pak Orient. Pertanyaannya untuk Pak Dedi bahwa apakah ini ada unsur pidananya Pak? Jika ada unsur pidananya, secara legal standing pihak mana yang berhak untuk
punya legal standing untuk melaporkan ke pihak berwajib. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya John Lim dari DPD KNP NTT. Saya mau bertanya ke narasumber dari Menkumham. Di Indonesia itu ada filosofi Indonesia satu data dan satu data Indonesia. Artinya apa? Sistem pendataan kependudukan kita sudah sangat baik. Ada 2 server di Indonesia, satu di Jakarta, satu di Batam. Itu maksudnya apa? Supaya ketika terjadi bencana alam yang luar biasa, kita tidak kehilangan data kependudukan kita. Itu garis bawah dulu ya. Nah, kalau kasus Sabu, Bupati Sabu, itu karena mekanisme secara akademis, mekanisme untuk, saya menduga ya, kehilangan kewarganegaraan Pak Urian itu ada 2 hal. Satu, itu dia bekerja mungkin tidak melapor. Yang kedua, karena menikah dengan orang Amerika. Secara otomatis mereka akan diberi hak keistimewaan. Contoh Barack Obama. Bapaknya dari Kenya, mamanya orang kulit putih, begitu. Ini biar kita berbagi supaya, ya pertanyaannya, kenapa bisa kecolongan begitu dengan visi Indonesia satu data itu dan satu data Indonesia begitu. Lalu di KPU dengan Bawaslu. Tadi dijelaskan secara formal itu sudah dipenuhi persyaratannya. Tapi kalau kita melihat dari sisi data kependudukan, lalu latar belakangnya, apakah KPU dan Bawaslu sadari tidak bahwa ada kepentingan nasional yang lebih kuat? Karena apa? Oke, semua orang bisa. Saya pernah baca buku tentang bagaimana operasi intelijen di negara-negara luar menggunakan tangan-tangan pejabat di negara-negara tersebut untuk bagaimana lakukan operasi intelijen. Kepentingannya 2, soal isu keamanan dan pertahanan, yang kedua soal isu sumber daya alam, begitu. Nah, ini yang mestinya saya apresiatif terhadap Bawaslu dengan bersurat ke Kedutaan Besar Amerika, begitu. Itu sangat apresiatif karena kepentingan nasional kita ada di tangan Bawaslu yang negara memberi kewenangan, tapi juga KPU mesti melihat itu. Tidak hanya sebatas sebuah peringatan, mesti lebih proaktif bertanya ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Kependudukan. Mungkin itu saja dan terima kasih. Baik, terima kasih Bung Amar dan Bung John yang telah menyampaikan pikiran-pikiran saya. Sebelum memberi kesempatan kepada narasumber untuk merespon, saya mau memberi stressing ya atas apa yang tadi sudah dikemukakan oleh keempat narasumber kita, sehingga diskusi kita tidak menjadi bias. Dia keluar dari konteks konten yang tadi telah disampaikan, pikiran-pikiran besar itu. Bahwa yang pertama, KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas sesuai regulasi dan kewenangan telah melakukan dan melaksanakan semua tahapan dan proses yang berkaitan dengan pilkada secara bertanggung jawab, baik dan final hingga sampai saat ini. Sementara dalam proses administratif untuk penetapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih oleh Mendagri. Ya, itu poin pertama ya. Jadi tidak ada terkesan KPU mengabaikan peringatan Bawaslu, tetapi semua yang disampaikan Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU kepada organ negara, lembaga yang berwenang, dan itu semua clear, proses tahapan dilanjutkan, berakhir final. Yang kedua, persoalan ini mencuat ketika semua proses selesai, baru adanya informasi, tanggapan atau jawaban respon dari Kedubes di tanggal 1 atau 2 1 Februari
2021. Sehingga kita tidak membangun statement seolah-olah dalam proses ini KPUD bahkan Bawaslu tidak mengikuti alur proses tahapan secara baik dan berjenjang. Semua sudah dilaksanakan. Nanti ada fakta hukum baru, nanti kita lihat lembaga mana dalam kewenangannya yang akan mengambil keputusan terhadap hal itu. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Ernia yang tadi sudah disampaikan pertanyaannya oleh Bung John. Bung John, terima kasih untuk informasi Indonesia Satu Data Indonesia berkaitan dengan Adminduk. Tapi kalau itu disasar kepada Ibu Erni, bagi saya juga kurang elok karena beliau berkaitan dengan keimigrasian dan seterusnya. Tapi kita butuh penjelasan dan pikiran Ibu Erni. Silakan Ibu Erni. Baik, terima kasih. Terkait dengan seseorang dikatakan warga negara Indonesia, mari kita lihat legal formalnya ada di dalam Undang-Undang 12/2006 pasal 4. Di situ diuraikan siapa saja yang disebut warga negara Indonesia. Itu untuk menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi terkait dengan keberadaan yang bersangkutan bahwa sesungguhnya dia warga negara Indonesia. Dan seseorang dikatakan warga negara Indonesia ada juga di pasal 9 melalui kewarganegaraan, pasal 8, pasal 19 karena kawin campur, pasal 20 karena jasa kepada negara. Itulah legal formal dari seorang warga negara Indonesia. Nah, terkait dengan seseorang memilih menjadi warga negara itu hak. Kita tidak bisa melarang apabila seseorang ingin menjadi warga negara suatu negara. Nah, bicara Bupati terpilih Saburai Jua, sesungguhnya beliau adalah warga negara Indonesia pada awalnya. Dalam perjalanan setelah beliau berada di Amerika dan sebagainya, dengan informasi-informasi yang ada, ternyata beliau menjadi warga negara Amerika. Proses menjadi warga negara Amerika, kita tidak mengetahui prosesnya bagaimana, itu hukum negara Amerika. Tetapi kalau proses warga negara Indonesia jelas, itu diatur. Dan karena Indonesia mengandung kewarganegaraan tunggal, maka di dalam proses itu akan dengan baik memproteksi sehingga seseorang yang menjadi warga negara Indonesia tidak sedang berkewarganegaraan ganda. Artinya bahwa prosedur yang ditempuh oleh seorang warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia ada persyaratan yang akan menentukan bahwa dia tidak berkewarganegaraan ganda, yaitu dia melepaskan kewarganegaraan asalnya. Itu proses di Indonesia. Saya tidak tahu proses di Amerika untuk seseorang menjadi warga negara Amerika Serikat. Karena memang ada undang-undang, ada hukum. Apakah otomatis ataukah karena bekerja, karena kawin dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah, dalam perjalanan yang bersangkutan waktu berada di Amerika, dengan informasi yang ada, beliau menjadi warga negara Amerika. Sebagai warga negara Indonesia yang tadinya tunduk pada hukum Indonesia, maka dia harus secara aktif untuk melaksanakan mekanisme yang ditentukan di dalam undang-undang, yaitu secara aktif menyampaikan ke kedutaan besar yang ada di wilayahnya itu, kedutaan besar Indonesia, untuk menyampaikan bahwa saya telah berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dengan penyampaian informasi tersebut adalah sekaligus dengan menyerahkan semua dokumen supaya kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi. Dengan menyerahkan semua dokumen Indonesianya, otomatis kalau ada KTP, KTP juga termasuk di dalamnya. Ada paspor juga termasuk di dalamnya. Dan nanti akan ditindaklanjuti seperti yang saya katakan tadi bahwa instansi yang mengetahui itu menyampaikan ke menteri atau menyampaikan ke pejabat yang berwenang. Sehingga dengan hal tersebut akan ditindaklanjuti untuk legal formal seseorang kehilangan kewarganegaraan. Itulah mekanisme yang memang harus ditempuh. Nah, apakah mekanisme ini ditempuh? Itu yang saya kembalikan lagi. Jadi seperti ini.
Baik, terima kasih Ibu Erni untuk pencerahannya, komentar atas apa yang tadi sudah disampaikan. Bung Dedi silakan. Ya, jadi saya klarifikasi dulu ya. Yang tadi saya sampaikan itu dokumen yang beredar di media sosial, yang mana itu patut kita duga itu dokumen-dokumen yang di-scan kemudian diedarkan di media sosial. Ada KTP DKI itu yang berwarna, kemudian ada fotokopi KTP Kota Kupang yang dilegalisir, ada keterangan permohonan untuk eKTPL untuk mengikuti pilkada dari Jakarta Selatan. Itu semua ada cap berwarna, berarti itu di-scan dan kemudian diedarkan di media sosial. Sehingga bukan scan dalam artian untuk pemalsuan, bukan. Tapi scan yang dipublikasikan lewat media sosial sehingga kita dapat informasinya. Karena kita kan tidak bersentuhan dengan proses itu. Jadi itulah makanya saya bilang fakta sosial. Kalau beliau-beliau itu fakta hukum, karena ini lembaga resmi negara, sehingga dokumen yang disampaikan ke KPU maupun Bawaslu itu dokumen hukum itu. Tetapi kita yang lain yang dapat dari media sosial, saya katakan sebagai fakta sosial. Dan itu pasti hasil scan minimal. Atau foto. Itu kan sama aja, foto kemudian dinaikkan, kan bahasa Inggrisnya begitu. Nah, mari saya ingin lebih dalam terkait dengan kasus tadi yang kemudian sudah dijelaskan nanti dilengkapi. Ada hal yang menarik di sini teman-teman. Pertama kita garis bawahi bahwa hukum di Indonesia belum tentu sama dengan hukum di Amerika. Dan hukum di Amerika kita tidak tahu. Sekarang kita mengerucut yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, tapi karena Bu Moderator sen-sen, maka saya tidak eksekusi di akhir tadi. Yaitu kita punya undang-undang ini mengenal ada istilah masyarakat, ada istilah warga negara, ada istilah penduduk. Yang coba teman-teman sekarang ask Google, artinya dalam bahasa Inggris apa? Teman-teman kalau lihat penduduk nanti diartikan sebagai population. Coba tanya aja di Google dalam bahasa Inggris. Coba lihat di kamus bahasa Inggris yang John Eccles. Ya ada John Lim di sini, tapi ini John Eccles ya, yang sering kita pakai di kampus. Itu banyak lagi dia punya pengertian. Kemudian ketika kita lihat kewarganegaraan, itu kemudian di dalam bahasa Inggris di situ citizenship. Masyarakat, inhabitat. Apa betul kalau diterjemahkan seperti itu persis nilai bahasanya seperti kita? Pertanyaan baliknya adalah apa benar bahwa istilah citizenship di dalam bahasa Inggris yang benar menurut versi Amerika itu artinya adalah kewarganegaraan? Belum tentu. Itu butuh pengkajian tersendiri dan saya bukan ahli bahasa Inggris. Tetapi secara hukum kita bisa kaji itu. Sehingga kalau di dalam surat Kedubes itu bilang bahwa Master beliau ini holding US citizenship, kita garis bawahi US-nya ya Amerika pasti, United States. Tetapi citizenship, apakah itu otomatis berarti kewarganegaraan? Dan mana kewarganegaraan dalam kata citizenship menurut Amerika itu identik dengan definisi kewarganegaraan versi Undang-Undang Kewarganegaraan. Itu perlu supaya kita jangan menduga terlalu jauh. Kenapa? Karena perspektif hukum Indonesia tidak bisa kita pakai untuk mengukur hukum Amerika. Asas nasionalitas dan asas teritorialitas yang tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena beliau sahabat saya berdua ini ya bekerja sesuai dengan hukum Indonesia. Seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang menggugat di PT UN itu mendatangkan ahli hukum dari Amerika yang bisa menjelaskan citizenship versi Amerika itu seperti apa. Supaya kita clear begitu. Dan kalau sudah ada putusan pengadilannya, Bawaslu maupun KPU bisa menjadikan itu sebagai dasar. Termasuk nanti Pak Menteri bisa menjadi dasar itu menentukan status kewarganegaraan yang nanti akan dicantumkan ke dalam atau dieksekusi oleh Capil Dispenduk mencabut dokumen kependudukan itu. Kan begitu, alurnya begitu. Itu yang tadi awal saya sampaikan.
Sebab nanti toh endingnya ada di Capim Spenduk yang mengeluarkan dokumen itu. Oke, sehingga saya kira bahwa diskusi kita dan fenomena yang terjadi ini sangat luar biasa. Untuk sementara karena 2 pertanyaan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan oleh teman-teman sebelum nanti saya pas? Oh, masih ada. Silakan Bung Amar. Pak Ketua, tadi dijelaskan bahwa Bawaslu dan KPU sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, sesuai tahapan, dari tahapan awal hingga ini. Lalu dalam perjalanan polemik ini muncul bahwa Pak Orien berstatus kewarganegaraan dalam tanda kutip ganda. Dari pihak kuasa hukum sudah menempuh gugatan itu di PT Unit Kupang. Pertanyaan saya Pak, jika keputusannya mengabulkan permohonan penggugat, langkah apa yang diambil oleh Bawaslu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Amar. Status beliau, ya, ini bukan langsung kita memvonis bahwa beliau berstatus kewarganegaraan ganda, ya, dugaan. Kita garis bawah itu dulu sehingga tidak menimbulkan multitafsir nanti seolah-olah kita menjas yang bersangkutan mendahului proses hukum yang sementara dalam upaya untuk diselesaikan. Bung Pak Ketua Bawaslu, atas apa yang tadi disampaikan kami silakan. Baik, terima kasih untuk responnya. Kalau kita mengikuti perkembangan proses ini, yang di media bahkan sudah sampai di tingkat nasional ya, untuk merespon terkait soal kewarganegaraan Pak Orien ini, proses tahapan ini sebenarnya sudah selesai. Dengan dibuktikan KPU telah menyerahkan semua proses ke DPR dan diteruskan ke Mendagri. Itu yang harus kita garis bawahi. Bahwa apa langkah yang dilakukan oleh Bawaslu punya kewenangan dan kewajiban itu mengawasi seluruh tahapan. Karena tahapan ini sudah selesai, maka tidak ada proses lain yang dilakukan oleh Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran terkait dengan masalah ini. Nah, kemarin itu langkah-langkah yang diambil Bawaslu kepada para pihak, khususnya ke KPU untuk menindaklanjuti dengan adanya temuan bahwa yang bersangkutan berwarga negara Amerika, maka kita minta Bawaslu untuk berkoordinasi dengan Mendagri, melakukan proses penundaan. Sehingga kalau mau dibilang bagaimana Bawaslu, kewenangan ini sebenarnya sudah ada di pihak-pihak pemerintah yang dalam hal ini ada banyak pihak nih. Kemenkumham, kemudian Kemendagri, dalam konteks penyelesaian proses ini. Karena endingnya nanti kan dilantik nih. Proses sekarang ini kan kita menunggu dilantik nih. Nah, karena proses lain yang tahapan-tahapan kemarin sudah selesai. Nah, soal pelantikannya ini yang kembali kepada kewenangan lembaga lain, misalnya Mendagri, untuk memutuskan. Dengan tadi yang disampaikan dari Pak Akademisi bahwa soal kewarganegaraan yang bersangkutan benar WNI atau WNA itu saja. Kalau yang bersangkutan WNI clear. Tapi kalau yang bersangkutan WNA, ini juga mungkin menjadi pertimbangan. Ada proses lain, ada proses hukum lain yang kemudian bisa menyatakan demikian. Masih ingat mungkin periode pertama Pak Jokowi ya, Menteri SDM itu. Diketahui bahwa dia kewarganegaraan asing, langsung tidak dilantik dan dicabut. Seperti itu. Ini yang mungkin bakal terjadi di kemudian hari kalau misalnya soal status kewarganegaraan. KPU Bawaslu clear persoalannya. Sehingga ini yang mungkin saya harus sampaikan dan berkembang di luar bahwa Bawaslu mencari-cari kesalahan. Tidak. Jadi sebenarnya proses ini sebenarnya proses panjang yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam perspektif pengawasan, kami mempunyai kewenangan itu.
Tidak sebatas soal administrasi saja, tapi sampai dengan soal kebenaran faktual terkait dengan keabsahan dan kebenaran dokumen. Itu kewajiban kami. Sehingga akhirnya proses ini kualitas demokrasi kita bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Saya pikir kita semua mendapat informasi dan pikiran yang benar dan kemudian ini menjadi pencerahan pikir untuk kita semua. Saya ke Pak juru bicara KPUD, Kakak Yos. Menarik memang alternatif pikir tadi. Tatkala misalnya proses ini kemudian dilantik berjalan, apakah karena terbukti kemudian beliau nonaktif dan Pak Wakil Bupati dilantik menjadi bupati dan seterusnya, itu alternatif yang mungkin saja bisa ditempuh setelah nanti ada kejelasan dari semua persoalan-persoalan ini. Karena itu di bagian terakhir ini saya minta masing-masing kita menyiapkan closing statement yang nanti akan menjadi penutup dari rangkaian diskusi kita. Siap. Tetapi untuk kita ketahui bersama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, bahwa sebagai informasi proses perhelatan pilkada di seluruh Indonesia yang dilaksanakan serentak tahun 2020 yang lalu, tanggal 9 Desember 2020 telah selesai dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dilakukan oleh KPUD maupun yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena itu kita clear, tidak ada persoalan apapun yang berkaitan dengan proses dan tahapan pilkada. Yang kedua, kita mendoakan agar supaya para pemangku kepentingan di negeri ini, lintas sektoral, kementerian, badan lembaga, baik itu Kemendagri, Kemenkumham, dan seterusnya bisa berkoordinasi dan kemudian menindaklanjuti bahkan mengambil keputusan yang baik, yang tentunya menguntungkan kita semua berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan juga yang berlaku. Kan tidak mungkin diambil keputusan di luar dari domain peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu harapan saya adalah kita tidak terus membangun opini pada ruang-ruang diskusi media sosial ataupun kita membantu memberikan informasi yang akurat kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait dengan dinamika yang sementara terus terjadi, sehingga informasi ini kemudian tidak bias dan kita turut bersama menjaga keamanan dan ketertiban bersama di Nusa Tenggara Timur yang sama-sama kita cintai. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian diskusi kita hari ini, saya mempersilahkan kepada keempat narasumber untuk secara bergiliran masing-masing menyampaikan closing statement-nya kepada kita semua. Yang pertama, Ibu Erni Mamuli SH.M.Hum, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, kami silakan. Karena negara kita adalah negara hukum, maka segala sesuatu mari kita tempuh itu sesuai mekanisme yang ditentukan di dalam ketentuan yang ada, sehingga legal formal yang diharapkan bisa terpenuhi. Sehingga untuk kasus ini, maka karena ini masih merupakan dugaan, maka kita mampu untuk menyodorkan dokumen yang secara legal formal bisa menentukan tentang status kewarganegaraan seseorang, sehingga dia bisa dikatakan berkewarganegaraan ganda atau tidak, tentu tergantung pada dokumen legal formal yang diberikan itu, sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikut langsung saja Pak Yos, juru bicara KPUD. Ya, terima kasih. Masyarakat Saburai Jua sudah menentukan pilihannya dan tingkat partisipasi masyarakat di sana pada saat itu sangat tinggi. Nah, kita menghargai seluruh proses yang sedang terjadi dan demokrasi ini harus diakhiri. Panglimanya adalah hukum, maka kita mengharapkan penegakan terhadap proses hukum ini juga menjadi bagian dari demokrasi. Mari kita menanti dengan sabar proses ini dan kita menghormati seluruh proses.
demokrasi sudah usai, mari kita tunggu proses hukumnya. Baik, terima kasih Pak Yos. Dilanjutkan Pak Ketua Bawaslu NTT. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya terkait dengan fenomena yang berkembang saat ini, khususnya pemilihan di Kabupaten Saburai Jua. Ini menjadi fenomena yang menarik untuk menjadi kajian hukum untuk ke depan, khususnya soal konsolidasi kelembagaan ini menjadi penting. Sehingga karena tahapan pemilu maupun pemilihan ini dia tidak stuck di satu tahapan, tetapi dia terus berjalan sampai dengan tahapan akhir, maka diharapkan proses-proses yang dilakukan dua lembaga ini, bahkan oleh DKPP, kita minta supaya konsolidasi antar lembaga ini perlu kita tingkatkan. Sehingga kasus-kasus ini tidak muncul di akhir proses, tetapi dia muncul di proses-proses yang saat itu kita lakukan proses pengawasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 10 2016, kalau kita kaji lebih dalam terkait fenomena kasus ini, memang agak sulit buat lembaga-lembaga yang khususnya kami di Bawaslu untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran ini. Kenapa? Karena dari norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang 10 itu, tidak ada satu pasal pun yang mengatur pasca penetapan calon terpilih di rezim pemilihan ini, ada calon misalnya yang tidak memenuhi syarat, dia bisa didiskualifikasi. Nah, ini soal hukum. Jadi ini ada kekosongan hukum yang kemudian menjadi bahan diskusi untuk kemudian di pemilihan berikutnya tidak ada lagi ruang-ruang kosong dalam proses kalau misalnya terjadi seperti ini. Ini fenomena menarik yang harus bisa direspon oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan DPR, terkait soal pembuatan undang-undang ini. Yang terakhir saya menyampaikan terima kasih ke KNPI Nusa Tenggara Timur, luar biasa apresiasi saya Poskupang untuk bisa mencerahkan diskusi ini kepada sebuah masyarakat, dan yakin seperti yang disampaikan Pak Yos tadi bahwa perhelatan akbar terkait dengan pemilihan Bupati 2020 telah usai, dan kita menanti bagaimana kasus ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau WNI clear dan siap dilantik. Kalau WNA kita akan tunggu keputusan lain yang akan dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Saya kembali. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Bung Dedi, silakan. Terima kasih. Yang pertama saya harus ucapkan penghormatan dan penghargaan yang sangat besar untuk teman-teman yang sudah memfasilitasi proses ini. Karena ini menjadi suatu media dan metode yang baik untuk memberi, mudah-mudahan hasil diskusi kita atau proses diskusi ini kita bisa memberi sedikit pencerahan lah bagi publik NTT yang sekarang lagi mungkin bingung atau mungkin dibuat ambigu dalam banyaknya dokumen yang beredar di media sosial. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari sudut kembali warga negara Indonesia, dalam hal ini hak-hak warga negara Indonesia. Ada dua domain di sini, domain internal kita di dalam negeri. Sudah saatnya negara harus serius mengelola status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Itu poin mendasar dari fenomena ini. Yang kedua, sudah dari zaman, kalau tidak salah ingat, dari zaman Pak SBY 10 tahun, dan sekarang Pak Jokowi sudah mau masuk 10 tahun, artinya 20 tahun, bangsa Indonesia, negara Indonesia, belum selesai dengan masalah diaspora. Ini suatu fenomena yang sangat menarik. Karena apa? Diaspora, sadar atau tidak sadar, mereka juga adalah anak bangsa. Dan seperti yang Ibu Erni sampaikan, memang ada prosedur, ada mekanisme yang harus ditempuh, tetapi kita harus ingat lain ladang, lain belalang, lain bumi dipijak, langit dijunjung, itu berbeda juga. Hukum di negara-negara lain sangat beragam-ragam, yang memberi kewajiban kepada warga negara kita yang menjadi diaspora secara berbeda-beda pula. Sehingga orang yang menjadi diaspora dengan itikat baik, jangan sampai hanya karena masalah legal formal, kemudian kita buang dia sebagai bagian daripada anak bangsa. Itu berarti Bung Karno dan kawan-kawan akan menangis dari alam sana.
Saya kira itu karena saya Soekarnois, jadi saya harus singgung beliau. Yang lain tidak suka tidak apa-apa. Ya itu pernyataan saya terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sekali lagi beri aplaus untuk keempat narasumber kita. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Erni, Pak Yos, Pak Thomas, dan Pak Dedi yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukan berjibaku dalam ruang diskusi kita yang cukup luar biasa siang hari ini. Harapan kita adalah kegiatan kecil ini boleh bermanfaat baik untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya saudara-saudara kita, keluarga besar kita, masyarakat Saburai Jua yang sementara menanti ending dari sebuah proses demokrasi yang telah dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Sekaligus atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Timur, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, mari kita dengan tenang menghargai dan mendukung semua proses yang sementara terus berlangsung, dan kita tidak mendahului kemudian menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, tidak bermanfaat, ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan di ruang publik. Akhir kata, saya Hermanus Thomas Boki, Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Tribun News menyampaikan terima kasih, salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin. 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 Selanjutnya saya silakan kepada